kita berusaha untuk berbuka dengan makanan yang halal dan jauhi makanan-makanan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di momentum bulan puasa ini kita berusaha untuk berbuka dengan makanan yang halal dan jauhi makanan-makanan yang haram. Karena memakan makanan yang haram sangatlah besar efeknya bagi kita, dan juga sangatlah besar efeknya untuk keluarga-keluarga kita. Baik haram secara zatnya makanan tersebut ataupun haram secara kita mendapatkan makanan tersebut. Maka apapun jenis makanannya, makanan-makanan yang haram marilah kita tinggalkan. Sebagaimana Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berwasiat, wahdhar aidan min akli wairil halal fa inna aklah wairil halal yuqassil qalbah wa yudlimuhu wa yuhjibuhu an huduhul hadratillah wa yahluqu thiyab. Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengatakan, takutlah engkau dari makanan-makanan yang tidak halal, karena makanan-makanan yang tidak halal yuqassil qalbah, akan menjadikan hati kita itu mengeras, sehingga ketika kita makan makanan yang haram, kita tidak mudah untuk menerima nasihat. Anak-anak kita yang kita kasih makanan-makanan yang haram, ketika kita nasihati mereka tidak mau mendengarkannya. Maka dengan demikian, ketika kita mempunyai anak seperti itu, jangan hanya kita menyalahkan anak kita, tetapi kita juga harus mengoreksi apakah kita sudah benar memberi makanan kepada anak kita, ataukah kita pernah memberikan makanan yang haram untuk anak kita. Wa yudlimuhu, dan kita itu akan menjadi orang yang zalim, menjadikan orang-orang yang makan makanan yang haram itu akan dijadikan orang yang zalim. Wa yuhjibuhu an duhuli hadratillahi ta'ala, dan orang-orang yang makan makanan yang haram akan dihijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sholat, ketika mereka baca Al-Quran, ketika mereka berzikir, mereka tidak bisa menikmati zikirnya, tidak bisa bertadabbur dengan bacaan Al-Qurannya, dan mereka tidak bisa khusyuk dengan sholatnya. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan noda hitam yang diakibatkan oleh makanan-makanan yang haram. Pada awalnya hati itu adalah cahaya, tetapi karena seringnya kita bermaksiat, salah satunya dengan sering memakan makanan yang haram, maka akharnya makanan yang haram akan menutupi seluruh cahaya hati kita, sehingga hati kita tidak bisa menikmati sholat yang kita laksanakan, karena kita terhijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhluqu thiyab, kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, makan makanan yang haram itu akan menjadikan orang yang makan makanan haram itu mempunyai akhlak yang buruk. Jadi akibat makanan-makanan yang haram itu akan menjadi orang yang tidak berakhlak. Maka
Itu lagi kita sampaikan, ketika kita mempunyai anak-anak yang tidak berakhlak, bisa jadi mungkin pernah kita memberikan kepada mereka makanan-makanan yang haram. Maka dari itu, ayo bukan hanya dalam berbuka puasa aja, setiap hari kita jauhi segala jenis makanan-makanan yang haram. Sebagaimana disampaikan, kul ma syi'ta famithluhu ma taf'al. Boleh makan apa aja yang kau mau, boleh apa yang kau mau makan, tetapi ingat, famithluhu ma taf'al, percis dengan makanan yang kau makan adalah tingkah lakumu. Jadi kalau makanan kita adalah makanan yang halal, maka tentunya tingkah laku kita dan anak-anak kita akan menjadi tingkah laku yang sesuai dengan syariat. Dan ketika kita makan makanan yang haram, maka tentu kita dan anak-anak kita akan berbuat perbuatan yang dilarang oleh syariat. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka dari itu, ayo kita jauhi makanan-makanan yang haram, agar kita mempunyai kehidupan yang tentram dan kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.